Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ameng Inang, remaja Naposo Bulung, kami berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita pada hari ini atau belakangan ini sudah tidak sabaran lagi untuk sesuatu hal? Entah itu jawaban-jawaban daripada doa yang tak kunjung datang, atau tidak sabar untuk setiap proses yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Atau ada di antara kita saat ini Bapak Ibu yang tidak sabar lagi menghadapi seseorang oleh karena terlalu lama bertobat. Atau banyak hal mungkin kita berkata, saya tidak dapat bersabar lagi. Tetapi firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi seorang pahlawan ini adalah seorang yang luar biasa memenangkan segala perkara. Jadi kalau disamakan orang yang sabar dengan seorang pahlawan itu akan selalu dikenang. Pahlawan itu akan menjadi seorang tiruan dan contoh atau teladan Bapak Ibu. Jadi seorang yang sabar itu selain dia memenangkan pertempurannya, selain dia memenangkan apa yang diujikan kepadanya, dia akan selalu dikenang dan dia akan menjadi figur atau sosok yang dapat menjadi teladan. Jadi ternyata bagian kesabaran itu adalah bagian daripada kehidupan kita seperti orang-orang yang telah memenangkan perkaranya. Orang yang menguasai dirinya sama halnya dengan orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu pastilah menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya, dia adalah orang yang sabar. Jadi ketika dia mampu mengendalikan dirinya, tidak tergoda dengan bujuk rayuan sesama atau bahkan orang lain, atau ada orang lain berkata kamu terlalu sabar terhadap dia, atau apakah kamu akan menunggu berapa lama lagi, atau ada perkataan yang berkata sabar itu ada batasnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita mampu menguasai hati dan pikiran kita, menguasai diri kita, kita cenderung kepada menjadi pribadi yang sabar. Yang diumpamakan juga adalah merebut kota, kepadanya akan diberikan sesuatu hal yang besar. Maka renungan harian ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, ikuti setiap proses yang ada yang boleh kita jalani. Sekalipun itu menyakitkan, maka bersabarlah dan ikuti setiap proses itu dengan terus meyakinkan dirimu pada pertolongan Tuhan. Dia akan buka jalan, dia akan memberikan kita jalan keluar, dan kesabaran kita akan berbuah manis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, janganlah habis kesabaranmu, sebab itu akan menuntunmu kepada kelayakan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat melatih diri kami, menguasai diri kami, atau bahkan bersabar dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan, ketika kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh bersabar sembari kami dapat melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, terlebih yang menanti-nantikan jawaban daripada doa-doa mereka. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, kerinduan-kerinduan kami, dan harapan-harapan kami Tuhan.
kiranya berkehendak dalam kehidupan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah negara kami ini, supaya hikmat dan kebijaksanaan dipakainya untuk dapat memimpin negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami, hanya padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati.